Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Nurul. Saya akan menjelaskan tentang analisis tagihan kesehatan personal. Adapun outline-nya adalah introduction, dataset, descriptive statistik, categorical variable analysis, continuous variable analysis, variable correlation, hypothesis testing, dan conclusion. Yang pertama kita masuk ke introduction. Asuransi kesehatan adalah salah satu hal yang patut diperhatikan karena bersangkutan dengan kebutuhan perencanaan masa depan. Pengguna asuransi kesehatan diwajibkan untuk membayar besaran uang secara rutin atau premi kepada pihak perusahaan asuransi. Premi tersebut diolah oleh perusahaan asuransi untuk membayarkan tagihan kesehatan dari pengguna yang tertanggung. Penentuan nilai premi menjadi tantangan tersendiri bagi pihak asuransi, mengingat ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan profil resiko pengguna. Oleh karena itu, diperlukan analisis dari variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan tagihan kesehatan yang diterima oleh setiap pengguna. Adapun dataset yang akan saya pakai adalah data tagihan kesehatan personal. Data ini terdiri dari 7 variabel dengan 1.338 pengguna. Adapun deskripsinya sebagai berikut. Yang pertama ada age, yaitu usia pengguna, seks atau gender pengguna, itu terdiri dari kategori male dan female. BMI atau Body Mass Index menunjukkan gambaran mengenai tubuh, diukur dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Kemudian nanti di sini akan digunakan BMI yang ideal, yaitu pada rentang 18,5 sampai 24,9. Kemudian ada juga children, yaitu jumlah anak yang ditanggung oleh asuransi kesehatan atau jumlah tanggungannya. Kemudian ada variabel smoker atau status merokok. Nanti di sini terdiri dari kategori yes atau no. Kemudian ada juga region yang merupakan wilayah tempat tinggal pengguna di Amerika yang terdiri dari empat region, yaitu Northeast, Southeast, Southwest, dan Northwest. Kemudian ada charge, yaitu biaya medis dari individu yang ditagih nanti oleh perusahaan asuransi. Kemudian deskriptif statistiknya, secara umum rata-rata umur adalah 39,21 atau di antara rentang 39 sampai 40. Bisa dilihat pada gambar 1. Kemudian jika dibedakan menurut status merokok, rata-rata umur pengguna yang merokok berada pada rentang usia 38 sampai 39 tahun. Sedangkan pengguna yang tidak merokok di sini dia ada 39,39 atau di antara umur 39 sampai 40 tahun. Kemudian rata-rata BMI. Rata-rata BMI pengguna yang merokok adalah 30 sampai 31 tahun. Rata-rata BMI pengguna yang merokok relatif sama dengan yang tidak merokok. Di sini ada 30,65 yang tidak merokok, kemudian 30,71 yang merokok. Jika dibandingkan menurut tagihannya, rata-rata tagihan asuransi kesehatan pengguna yang merokok adalah 32.050,23, sedangkan pengguna yang tidak merokok memiliki tagihan rata-ratanya sebesar 8.434,27 atau bisa dilihat pada gambar 4. Terdapat indikasi bahwa tagihan asuransi kesehatan pengguna yang merokok cenderung lebih tinggi daripada yang non-perokok. Jika dilihat variasi datanya, di sini variasi data yang perokok itu lebih besar daripada yang bukan perokok. Kemudian jika kita lihat berdasarkan gender, rata-rata umur pengguna baik laki-laki ataupun perempuan tidak terlalu berbeda jauh. Bisa dilihat pada gambar 6 ini, dia rata-rata di umur 38 sampai 39 tahun. Kemudian jika kita lihat sebaran datanya menggunakan box plot, tagihan asuransi kesehatan cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan pengguna yang merokok, baik itu dia jenis gendernya itu perempuan maupun laki-laki. Jadi baik perempuan maupun laki-laki di sini akan lebih cenderung lebih tinggi untuk kategori yes di smokernya. Kemudian kita membandingkan BMI yang di atas 25 atau bisa dibilang berat badan berlebih. Untuk kategori BMI lebih dari 25 atau berat badan berlebih, kelompok pengguna yang merokok masih memiliki rata-rata tagihan asuransi kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak merokok. Bisa dilihat di sini, rata-ratanya itu 35.116,91. Kemudian yang tidak merokok, walaupun dia BMI-nya lebih dari 25, dia rata-rata tagihannya itu adalah 8.629,59. Nah, sehingga dari analisis deskriptif yang baru saja dijabarkan, dapat dilihat bahwa rata-rata umur dari dataset dari pengguna yang ada di dataset adalah 39,21. Rata-rata nilai BMI mereka itu sementara itu ada 30,66. Ini menunjukkan rata-rata orang memiliki berat badan berlebih walaupun nilainya tidak jauh dari yang normal BMI yang normal yaitu 25.
Jika dibandingkan menurut tagihannya, rata-rata tagihan asuransi kesehatan pengguna yang merokok itu 32.050,23, sementara pengguna yang tidak merokok ada sebesar 8.434,27. Terdapat indikasi di sini bahwa tagihan asuransi kesehatan pengguna yang merokok cenderung lebih tinggi daripada yang non-merokok. Pola tersebut juga sama apabila data tagihan asuransi kesehatan ini dibedakan berdasarkan gendernya, dia tetap lebih besar yang rokok daripada non-perokok. Kemudian apabila baik itu juga yang BMI-nya lebih dari 25 atau daripada berlebih, itu rata-rata yang perokok itu lebih besar tagihannya dibandingkan yang non-perokok. Kemudian untuk kategori variable analisis, di sini akan menjawab pertanyaan gender mana yang memiliki tagihan paling tinggi. Tagihan paling tinggi jika dibandingkan sebarannya menurut gender dimiliki oleh pengguna yang laki-laki dengan rata-rata tagihannya di sini 13.956,75, sementara perempuan 12.569,58 gitu. Namun perbedaan ini tidak terlalu besar sehingga jika dilihat visualisasinya masih mirip di bagian mediannya. Kemudian distribusi tagihan menurut region atau wilayahnya di sini juga hampir sama proporsinya untuk setiap region, kecuali pada yang Southeast dia proporsinya 0,27 sementara yang lainnya 0,24. Jika dilihat sebarannya menggunakan histogram, sebaran dari tagihan, maka di sini dapat dikatakan mengikuti kurva normal untuk masing-masing region. Kemudian proporsi perokok dan non-perokok dari dataset kita adalah yang non-perokok itu ada 1.064 pengguna, sementara yang perokok ada 274 pengguna, atau kalau diproporsikan itu 80% tidak merupakan non-perokok dan 20% merupakan perokok. Kemudian kita dapat menghitung peluang pengguna merupakan perempuan jika diketahui dia perokok. Jika diketahui dia perokok, bisa dihitung menggunakan conditional probability dengan rumus berikut, dan didapatkanlah peluang pengguna merupakan perempuan jika diketahui seseorang itu perokok adalah 0,45. Sementara peluang dia adalah laki-laki adalah sisanya yaitu 0,55. Dan dapat kita simpulkan dari analisis data kategorik ini, menggunakan variabel kategorik yang terdapat pada dataset, dapat ditemukan bahwa laki-laki memiliki tagihan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian proporsi pengguna tagihan kesehatan sudah relatif sama di semua region. Kemudian 80% dari pengguna merupakan non-perokok, sementara 20%-nya merupakan perokok. Kemudian kita lanjut ke continuous variable analysis. Di sini kita akan membahas tentang peluang besar tagihan berdasarkan BMI-nya. Sebelum masuk dalam penghitungan peluang, pertama-tama saya membagi dulu data-data yang ada pada variabel BMI menjadi data kategori atau memunculkan kategori baru dengan kriteria sebagai berikut. Kalau dia berada pada rentang umur 18,5 sampai 25 tahun, maka dia termasuk BMI yang ideal. Namun apabila lebih dari 25, dia masuk pada BMI yang berlebih. Kemudian kalau kurang dari 18,5 dia yang kurang. Dia berat badannya kurang begitu. Kemudian saya buat deskripsi ringkasan statistik. Di sini dapat dilihat rata-rata tagihan akan cenderung meningkat seiring meningkatnya kategori BMI. Di sini ada kategori BMI dari kurang, ideal, dan berlebih. Kemudian bisa diperhatikan di tabel ini terdapat peningkatan rata-rata. Sehingga rata-rata tagihan yang paling tinggi itu dimiliki oleh BMI yang berkategori berlebih. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, dibuat terlebih dahulu beberapa tabel marginal sebagai berikut. Tabel 2 arah antara smoker dan kategori charge, kemudian tabel 2 arah kategori BMI dengan kategori charge, kemudian tabel 3 arah kategori BMI, smoker, dan kategori charge. Kemudian saya hitung satu persatu probability seseorang merokok dengan BMI di atas 25 akan mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700, itu peluangnya adalah 0,98. Kemudian apabila seseorang peluang seseorang dengan tagihan kesehatannya di atas 16.700, jika diketahui dia adalah perokok, itu peluangnya adalah 0,93. Kemudian peluang seseorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan di atas 16.700, itu peluangnya 0,26. Sementara untuk BMI yang di bawah 25 mendapat tagihan kesehatan di atas 16.700 itu 0,21. Jadi di sini walaupun baik dia itu BMI-nya di atas 25 ataupun di bawah 75, terdapat kecenderungan lebih tinggi yang di atas 25 untuk mendapatkan tagihan kesehatan 16.700. Kemudian selisih di sini hanya sedikit saja. Kemudian dapat juga dihitung peluang orang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700 itu 0,98. Sementara untuk non perokoknya yang di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan yang
di atas 16.700 itu hanya 0,08. Sehingga terlihat di sini perbedaannya untuk yang perokok dan non-perokok. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil tadi menggunakan variabel kontinunya. Terdapat 98% kemungkinan seseorang perokok dengan BMI di atas 25 akan mendapat tagihannya 16.700. Kemudian ketika diketahui seseorang adalah perokok, maka 93% kemungkinan tagihan kesehatannya adalah 16.000 di atas 16.700. Kemudian seseorang dengan BMI di atas 25 mendapat tagihan kesehatan 16.700 itu lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan BMI yang di bawah 25. Kemudian seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapat tagihan kesehatan di atas 16.700 itu lebih mungkin terjadi dibandingkan orang yang non-perokok. Kemudian kita masuk ke correlation-nya. Untuk analisis korelasi digunakan data-data kategori, maksudnya data-data numerik di sini ya. Jadi dapat dilihat di sini angka-angka ini menunjukkan korelasinya. Korelasi yang paling kuat antar variabel kontinu adalah antara age dengan charge. Dan selain itu semua variabel di sini berkorelasi positif. Ketika kita visualisasikan antara variabel age dan charge, dia mengikuti garis lurus tren naik ke atas. Itu tandanya peningkatan 1 tahun umur akan meningkatkan jumlah uang tagihan asuransi kesehatan. Kemudian terakhir kita melakukan hipotesis testing. Yang pertama adalah klaim tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada tagihan kesehatan untuk yang non-perokok gitu. Ketika dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T dengan p-value 0,05 didapatkan tolak klaim H0. Sehingga dengan kata lain terbukti bahwa tagihan kesehatan perokok itu lebih tinggi daripada tagihan kesehatan non-perokok. Kemudian klaim yang kedua yang akan dibuktikan adalah tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan dengan BMI di bawah 25. Setelah dilakukan hipotesis testing, didapatkan juga keputusan untuk tolak klaim H0 yang berarti terbukti bahwa tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan dengan BMI di bawah 25. Kemudian hipotesis testing yang terakhir adalah BMI laki-laki sama dengan BMI perempuan gitu. Kemudian setelah kita dapatkan nilai p-value-nya ternyata dia lebih tinggi daripada 0,05 sehingga gagal tolak klaim H0. Berarti klaim yang tadi ini kita tolak sehingga maksudnya gagal kita tolak sehingga BMI laki-laki sama dengan BMI perempuan. Cenderung sama. Dari penjabaran saya tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, tagihan pengguna asuransi kesehatan yang merokok itu lebih tinggi daripada pengguna asuransi kesehatan yang tidak merokok. Hal ini tadi terbukti dari analisis deskriptif, menggunakan rata-rata, analisis kategorik, visualisasi, maupun menggunakan pengujian hipotesis statistik. Kemudian yang kedua adalah tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan dengan BMI di bawah 25. Hal ini juga sama, tadi sudah kita buktikan bersama dari analisis deskriptif, data kategorik, visualisasi, maupun menggunakan pengujian hipotesis statistik. Kemudian kesimpulan yang terakhir, rata-rata umur pengguna asuransi kesehatan adalah 39,21 tahun dengan rata-rata nilai BMI mereka adalah 30,66. Hal ini menunjukkan rata-rata orang memiliki berat badan berlebih, sementara itu umur merupakan variabel kontinu yang paling berpengaruh terhadap tagihan asuransi. Nah, sehingga dari kesimpulan tersebut, saya pun menambahkan catatan, ditemukan bahwa proporsi pengguna relatif sama di masing-masing region. Akan lebih baik apabila terdapat informasi mengenai penduduk dari masing-masing region, sehingga dapat diketahui proporsi penduduk masing-masing region yang sudah memiliki asuransi kesehatan di perusahaan tersebut menggunakan dataset tersebut. Kemudian dapat dilakukan kajian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan apakah sebagian besar perokok sudah memiliki asuransi kesehatan. Kemudian dapat juga diberikan visualisasi yang lebih menarik, terutama dalam penghitungan peluang yang menghubungkan antar variabel. Kemudian yang terakhir, perlu dilakukan promosi atau sosialisasi terkait asuransi kesehatan pada pengguna atau calon pengguna dengan karakteristik perokok, BMI berlebih, dan umur yang lebih tua. Kemudian ini referensi dalam pembuatan paparan ini. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selamat pagi.